Salam jumpa kembali dengan saya, Bapak M. Sianipar, untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, harapan kami semoga kalian sehat-sehat. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang kondisi alam negara-negara di dunia, yang meliputi negara Jepang, Amerika Serikat, negara Inggris, Mesir, Australia. Untuk pembahasan negara-negara di dunia, kondisi yang kita bicarakan adalah meliputi kondisi lokasi, iklim, bentuk muka bumi, kondisi geologis, flora dan fauna, dan kondisi penduduk. Baiklah, mari kita mulai dengan kondisi negara Jepang. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menjelaskan letak astronomis Jepang, mampu menjelaskan letak geografis Jepang, mampu mendeskripsikan kondisi iklim Jepang, mampu mendeskripsikan bentuk muka bumi negara Jepang, mendeskripsikan kondisi geologis negara Jepang, dan mendeskripsikan flora dan fauna, serta mendeskripsikan keadaan penduduk negara Jepang. Profil negara Jepang. Jepang, ibu kotanya adalah Tokyo. Bahasa resminya adalah bahasa Jepang, dan agama yang dianut agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Bentuk negaranya adalah kerajaan, dan kepala negara dipimpin seorang kaisar, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Jepang menggunakan mata uangnya yen. Kamu masih ingat produk industri kreatif Jepang, yaitu animasi karton. Ya, dulu namanya film karton, yaitu yang disiarkan di televisi. Mengingatkan kita bahwa Jepang kaya akan industri kreatif animasi. Selanjutnya, Jepang juga terkenal dengan produksi mobil dan sepeda motor. Di manakah letak negara Jepang itu? Jepang adalah salah satu negara di Asia Timur selain Korea Utara, Korea Selatan, Cina, dan Rusia. Jepang berada pada garis astronomis 30 derajat lintang utara, perhatikan panah, sampai 47 derajat lintang utara, berada pada 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Itulah letak astronomis dari negara Jepang. Letak geografis negara Jepang. Negara Jepang secara geografis di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Laut Filipina. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, negara Korea Selatan, negara Cina, dan negara Rusia. Demikian batas-batas letak geografis negara Jepang. Negara Jepang. Negara Jepang, menurut posisi lintangnya, memiliki iklim sedang dengan tingkat curah hujan 840 sampai 3050 mm per tahun. Negara Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, sama halnya dengan daratan Eropa. Pada musim semi itu terjadi bulan Maret
ditandai dengan mekarnya kuncup bunga plum pada pohon plum, dan disertai dengan kuncup bunga sakura yang mekar pada musim semi. Setelah musim semi, Jepang pada bulan Juni memasuki musim panas. Pada musim panas, suhu udara di Jepang mencapai 21 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Sehingga pohon-pohon di Jepang berwarna hijau dan diiringi dengan suara-suara serangga. Pemerintah Jepang pada musim panas meliburkan sekolah selama 1 bulan, sehingga pada bulan Juni, musim panas, penduduk Jepang menghabiskan waktunya di tepi pantai. Setelah musim panas, Jepang memasuki musim gugur. Pada musim gugur itu bulan September hingga November. Pohon-pohon di Jepang daunnya kuning dan merah, sehingga pada akhirnya rontok dan jatuh ke bumi. Setelah musim gugur, Jepang mengalami musim dingin. Itu terjadi pada bulan Desember. Pada bulan Desember, suhu udara di Jepang berada pada -7 derajat Celcius hingga 7 derajat Celcius, diiringi dengan turunnya hujan salju, sehingga seluruh wilayah Jepang diselimuti salju. Demikian kondisi iklim negara Jepang. Selanjutnya, keadaan geologi Jepang. Negara Jepang berada di bagian barat Samudra Pasifik. Secara geologi, Jepang berada di antara 2 lempeng bumi, yaitu lempeng Asia dan lempeng Pasifik. Geologi ini mengakibatkan terjadinya gempa bumi di Jepang karena adanya tubrukan antara 2 lempeng Asia dan lempeng Pasifik. Selanjutnya, Jepang berada pada jalur cincin api dunia yang dimulai dari Amerika Selatan, Amerika Utara, hingga Jepang ke Tenggara, Asia Tenggara, Indonesia, bahkan sampai ke Australia. Potensi ini menyebabkan Jepang memiliki banyak gunung api, sebanyak 192 gunung api di Jepang. Salah satunya gunung api yang terkenal di Jepang adalah Gunung Api Fuji dengan ketinggian 3.776 meter di atas permukaan laut. Jepang memiliki keuntungan dari keadaan geologi, di mana Jepang memiliki kekayaan sumber daya tambang batu bara dan memiliki sumber daya tambang timah, memiliki sumber daya tambang seng, memiliki sumber daya tambang batu mangan, memiliki sumber daya tambang tungsten, memiliki sumber daya tambang antimoni, dan sumber daya tambang kromit, sumber daya tambang minyak bumi. Demikian keuntungan dari letak geologi Jepang memiliki sumber daya tambang mineral di dalam perut bumi. Selain itu, tanah di Jepang memiliki tanah lapisan vulkanik. Flora dan fauna Jepang. Yang pertama, flora atau tumbuhan di Jepang. Jepang memiliki pohon yang khas, yaitu pohon ek atau disebut oak, dan ada pohon bambu,
Selanjutnya ada pohon maple, pohon birch, pohon sakura, dan pohon beech, serta pohon poplar. Flora Jepang ini sangat-sangat mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke Jepang. Sementara untuk fauna Jepang meliputi ada beruang coklat, kemudian ada serigala atau rubah merah, ada anjing, ada kucing, ada rusa, dan ada babi hutan, serta ada monyet salju. Demikian flora dan fauna Jepang. Kondisi penduduk Jepang. Penduduk asli Jepang adalah suku Ainu yang berasal dari Pulau Hokkaido. Penduduk Jepang pada tahun 2015 menurut sensus jumlahnya 126,9 juta jiwa yang diambil dari data WPDS tahun 2015, terdiri dari etnis Jepang, etnis Korea, etnis Cina, dan etnis lainnya. Penduduk Jepang menganut agama Shinto, agama Buddha, agama Kristen, dan agama lainnya seperti agama Islam, Konghucu, dan lain-lain. Bagaimanakah kualitas penduduk Jepang? Kualitas penduduk Jepang dapat kita lihat dari piramida penduduk sebagai berikut. Perhatikan warna biru di sebelah kiri adalah untuk populasi laki-laki, warna pink di sebelah kanan adalah populasi wanita. Sedangkan yang di tengah menunjukkan kelompok umur penduduk. Kelompok umur paling bawah itu adalah kelompok umur anak-anak, di tengah kelompok umur dewasa, dan di atas kelompok umur tua. Kita lihat penduduk Jepang, baik laki-laki maupun perempuan, kita lihat pada usia dewasa, kita lihat perbandingannya bahwa lebih banyak wanita. Kita lihat selanjutnya pada bagian bawah, kita lihat usia anak-anak jumlahnya sangat kecil, menandakan angka kelahiran anak di Jepang relatif rendah, mengakibatkan terjadinya penurunan penduduk Jepang 0,1 per tahun. Dari piramida penduduk ini, kita lihat bahwa jumlah penduduk usia dewasa dan tua jumlahnya sangat besar, menandakan keadaan kesehatan di Jepang kualitasnya baik. Selanjutnya, usia harapan hidup bagi wanita mencapai 86 tahun lamanya dan bagi laki-laki 79 tahun lamanya. Penduduk Jepang mayoritas atau kebanyakan bekerja di sektor industri, namun sebagian kecil bekerja di sektor pertanian. Demikianlah kondisi penduduk Jepang. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat. Sekian dan terima kasih.